Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Baik, mungkin bisa dimulai sekarang atau bagaimana, Pak? Saya persilahkan. Sudah lengkap semua ya? Sudah lengkap semua ya? Ini tentang Evan Williams ya, Internet Entrepreneur. Sepertinya ini menarik ya. Silahkan dimulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Profesor Sabto Purnomo Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan dan teman-temanku yang berbahagia, izinkan kami selaku kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai profil Evan Williams sebagai Internet Entrepreneur. Yang pertama, dari kelompok 3 sendiri itu anggotanya adalah Siska Aulia Putri Zahra, Alia Ikrimah Zahra, Umi Latifatul Lailiyah, Sinta Aulia Rahmah, Ane Prisma Listiana, Siti Laila Zahra, Muhammad Banyu Biru Dewo, Feralita Korin Panjaitan, dan Dita Nur Afifah Ariana. Boleh di next? Baik, sebelumnya siapa itu Evan Williams? Evan Williams merupakan seorang pengusaha di bidang internet yang berasal dari negara Amerika. Evan Williams lahir di Nebraska tanggal 31 Maret 1972. Evan Williams berasal dari keluarga seorang petani yang tinggal di lingkungan peternakan. Evan Williams ini merupakan seorang pendiri website, blogger, Twitter, dan Medium. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya adalah perjalanan Evan Williams dari zero to hero. Yang pertama, Evan Williams dilahirkan sebagai anak seorang petani. Dia tinggal di keluarga yang berternak. Kemudian ketika musim panas tiba, dia hanya membantu orang tuanya dalam mengurus tanaman-tanaman. Evan Williams ini merupakan dropout atau tidak selesai kuliah dari Universitas Nebraska. Selama 1,5 tahun mengenyam bangku pendidikan, dia memilih untuk meninggalkan pendidikannya dan memilih untuk mengejar karir di bidang sistem informasi. Setelah meninggalkan kuliahnya, Evan Williams ini bekerja di perusahaan-perusahaan startup. Dia bekerja di perusahaan di Dallas, di Austin, dan di Texas. Dan dalam merintis karirnya ini, Evan Williams termasuk orang yang berpindah-pindah. Jadi maksudnya dia tidak bekerja di satu tempat. Dan pada tahun 1996, Evan Williams memutuskan untuk masuk ke penerbitan perusahaan teknologi. Pada tahun 2003, Evan ini bergabung dengan Viralab dan menciptakan sebuah website yang sampai sekarang ini sangat terkenal, yaitu Blogger atau Blogspot, di mana pada tahun 2003, tahun itu juga, Blogger ini dibeli oleh Google dan menjadi tren hingga saat ini. Boleh di next? Siska, tolong di next. Baik, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Apakah sekarang PPT-nya sudah terlihat lagi? Di saya masih loading. Oke, tolong tunggu sebentar ya teman-teman.
Mungkin di slide selanjutnya, Siska. Oke, baik. Akan saya lanjutkan. Berkat usaha kerasnya mendirikan website, Evan Williams ini dinobatkan menjadi salah satu inovator terbaik pada tahun 2003 dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Kemudian pada tahun 2007, Evan Williams bersama kedua temannya yaitu Jack Dorsey dan Biston mendirikan website lagi yang dinamakan Twitter yang kemudian juga menjadi tren dan digunakan sampai saat ini. Dan pada tahun 2012, Evan dan Biston, rekan kerjanya, menciptakan sebuah website lagi yang dinamakan Medium yang merupakan media untuk sharing karya seni, kemudian sebagai sharing aspirasi oleh masyarakat internet. Boleh di next? Apakah slide-nya sudah terganti? Ya, jadi untuk website-website yang diciptakan oleh Evan Williams sendiri ini ada 3. Yang pertama yang menciptakan blogger, yang isinya adalah tulisan, kemudian untuk membagi selain tulisan ada foto-foto juga. Biasanya ini merupakan blog pribadi dari seorang individu. Kemudian yang kedua ini ia mendirikan Twitter yang menjadi sosial media yang digandrungi sampai sekarang ini. Dari Twitter ini ia mendapat sekitar 105 juta lebih pengguna. Kemudian yang terakhir ini ia mendirikan Medium. Dan menurut statistik dari di tahun 2017 ada sekitar 60 juta pengunjung yang membaca konten-konten di Medium. Boleh di next?
Teman-teman mohon ditunggu sebentar ya, mungkin ini ada kesalahan teknis sehingga PPT-nya stuck di slide ini. Oke, yang terakhir, sebagai entrepreneur, Evan Williams tentu memiliki moto hidup yang ia jalani dari hari ke hari. Salah satu prinsip yang dianut oleh Evan Williams ialah untuk menghemat waktu, mengerjakan hanya sedikit hal, dan menghindari distraksi. Penting untuk menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk fokus pada satu atau dua kegiatan dan mengeliminasi hal yang mungkin akan mengganggu kinerja kita, seperti bermain gadget tanpa tujuan yang jelas. Evan Williams menganggap bahwa fokus merupakan salah satu aspek penting untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dengan melatih fokus, pekerjaan kecil dapat diselesaikan sesegera mungkin. Dalam sebuah wawancara, Evan Williams menekankan pentingnya melatih fokus. Ucapnya, one of the biggest lessons time after time was to focus, do fewer things. Boleh di next? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman atau mungkin dari Prof. Sabto, dipersilahkan. Baik, mungkin apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan, akan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Zidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan presentasinya mengenai Evan Williams. Mungkin sebelumnya dari Prof. Sabto, apakah ada tanggapan mengenai presentasi dari kelompok 3? Ya, presentasinya apakah filenya sudah dikirim ke saya ya? Filenya yang penting filenya. Untuk filenya kalau di saya, Prof. Apa saya sampaikan link untuk filenya saya kumpulkan di link drive? Mungkin bisa saya kirim. Coba supaya nanti kita bisa secara komprehensif melihat kelengkapan dari PPT yang disampaikan sesuai dengan arahan dari Pak Sabto ya. Tolong diinikan sekarang aja. Sekarang aja. Baik, Prof. Masuk ke materi kewirausahaannya. Ini kan kelas A ya. Kelas A ini ya. Iya, Prof. Iya. Oke. Masuk ke file. Ada yang namanya, belum ada. Kalau gitu saya buatkan ya. Saya akan buatkan folder yang namanya class presentation. Oke ya. Silakan masuk di situ, class presentation. Kalau kelas material itu dari saya, nanti saya akan isi. Tapi yang penting di sini adalah class presentation ya. Gitu ya. Baik, Prof. Nah, untuk selanjutnya, sebentar ini saya mau lihat, filenya udah dikirim belum ya? Saya kirimnya dalam bentuk link di drive, Prof, melalui WA Prof. Sabto. Oh, nggak apa-apa. Masuknya di G Drive ya. Iya, kelompoknya yang ketiga apa yang 7 nih? Yang 3 kan? Tadi yang 3 ya.
Iya, Prof. Yang 3. Nah, untuk yang 3 ini, jadi ketuanya siapa? Erlalana atau siapa nih? Erlalana ya? Bukan ya? Erlalana kelompok 7, Prof. Oke, berarti Siska ya? Siska ketuanya ya? Saya mau nanya pada kelompok 7, mengapa Anda mengambil Evan Williams sebagai tokoh yang Anda kagumi? Kelompok 3, sorry. Silakan dikomentari aja, silakan. Mengapa pilihan Anda jatuh? Kan ada ribuan nih. Kenapa pilihan Anda jatuh pada Evans Williams ya? Sebagai seorang internet entrepreneur ya? Silakan dijawab dulu. Izin menjawab, Prof. Dari kelompok kami sendiri itu memilih Evan Williams karena lebih ke platformnya yang dia buat, karena dari sudah lama ya, maksudnya dari saya SD sampai sekarang ini, platform yang dibuat oleh Evan Williams ini enggak, apa ya, maksudnya masih populer aja gitu loh dari dulu sampai sekarang. Jadi kami lebih menilik ke platform yang dia buat, itu Twitter. Dari dulu sampai sekarang masih pamornya makin naik gitu loh. Gitu, Prof. Iya, ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini kalau bisa, ini tadi yang jawab siapa? Siska ya? Atau Laila? Laila, Prof. Laila ya. Oke, tolong yang lain jawab ya. Pertanyaan berikutnya. Andaikan ada orang Indonesia ya, orang Indonesia, lalu kemudian mencetuskan ide kreatif untuk platform digital, ya. Lalu kemudian dia mencoba meng-create suatu layanan, bentuk layanan yang dibutuhkan masyarakat, misalkan ya. Kalau di sini kasusnya kan pada blogger dan Twitter ya. Kalau itu lokasinya berada di teritori Indonesia, apakah Anda bisa meyakini bahwa pencetus ide orang Indonesia ini mampu mendunia untuk bisa masif dipakai seluruh dunia? Silakan dijawab. Kalau bisa, kenapa? Kalau tidak bisa, kenapa? Silakan, bebas. Jawabannya bebas. Tidak ada yang salah. Jawab itu bebas. Silakan. Silakan yang lainnya. Alia, Umi, Sinta, Ane. Ayolah, biasakan diskusi santai gitu. Santai aja. Tidak ada jawaban yang salah ya. Kira-kira pendapat Anda saja. Kita Banyu Biru mana, Dewo Banyu Biru mana. Tolong di komentar ya. Beralita. Ayo. Permisi Bapak, Silakan. apakah suara saya Iya, dengar? Iya, kedengeran. Silakan. Bebas. Ya, baik Prof. Saya izin berpendapat mengenai orang Indonesia yang akan membuat suatu platform seperti blogger ataupun hal semacam Twitter itu, menurut saya sama-sama aja, semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama, baik itu orang Indonesia ataupun orang di negara lain. Kemudian apakah yang dibuat itu akan masif pada seluruh dunia atau akan terkenal dan akan diketahui oleh seluruh dunia atau enggak, itu tergantung dari beberapa faktor. Menurut saya, kalau misalkan orang tersebut gigih mempromosikan dan orang Indonesia juga sangat mendukung kegiatan yang dicetuskan oleh orang tersebut, maka kemungkinan besar platform tersebut akan masif dan tersebar di seluruh dunia. Mungkin begitu, Prof. Oke, bagus. Boleh ya. Jawabannya. Ada yang ingin menanggapi yang lain?
Jadi Aulia meyakini bahwa siapapun itu orangnya, dari manapun berasal, atau sedang ada di mana, asal dia mampu menangkap peluang bisnis dan menghadirkan suatu platform digital yang sangat dibutuhkan saat ini, meng-create sesuatu yang ada yang tidak ada, tapi kemudian menjadi ada, dan orang butuh itu. Dan Aulia meyakini akan bisa mendunia juga, gitu ya. Betul ya Aulia ya? Yang lain dong tanggapi. Yang lain gimana yang lain? Yang lain saya ingin ada jawaban satu lagi. Yang lain. Mana nih? Umi, Sinta, Ane, Banyu Biru, mana nih? Faralita, Dita. Ayo ngomong dong. Anda tidak berbiasa ya diskusi seperti ini. Jadi ciri khas masyarakat akademik adalah berdiskusi. Ya, salah benar itu urusan nanti. Yang penting berdiskusi dulu. Silakan ditanggapi yang satu lagi. Tidak ada ya? Halo Pak, izin masuk. Siapa lagi nih? Nah, ini Siska Pak. Oh, Siska. Tadi siapa tadi? Tadi Sinta. Sinta. Oke, silakan. Jadi kalau saya sependapat dengan Cinta, tapi saya izin menambahkan contohnya saja platform-platform yang sudah terkenal saat ini yang diciptakan pendirinya itu orang Indonesia, misalnya seperti Gojek, kemudian Tokopedia, lalu ada juga Traveloka. Nah itu kan juga sekarang sudah berkembang sangat pesat gitu Pak di skala, walaupun masih di skala nasional, tapi kita bisa lihat kalau platform-platform tersebut juga bisa berhasil karena mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memudahkan kebutuhan tersebut. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi tadi Siska ya menyampaikan itu optimis ya bahwa siapapun itu dimanapun berada, tidak harus di Amerika, asal platform itu sangat dibutuhkan dan terlihat mengisi gap ruang kosong dari suatu yang sangat dibutuhkan masyarakat, pastinya bisa berkembang. Ya, cuman ada beberapa ini ya, beberapa faktor ya, beberapa faktor yang mesti harus dipikirkan ketika orang mencetuskan ide ya. Pertama, memang ide ini muncul karena kebutuhan keseharian yang kebetulan tidak ada. Seperti kayak blogger, Twitter, banyak orang ingin tweet, ingin ngomong, tapi tidak ada fasilitasinya lah. Evan William ini mampu menangkap itu. Bagi yang membutuhkan makanan, langsung hadir di rumahnya, tanpa harus ketika itu muncul Gojek, maka solusi itu terjawab. Nah, kecerdasan dalam menangkap peluang bisnis itu yang saya kira bisa berada di mana saja, tidak harus di Amerika. Cuman beberapa faktor yang menentukan adalah ketika ide itu tercetus, maka bergegaslah untuk mencari beberapa vendor ataupun mitra yang memang sudah memungkinkan untuk bisa berkembang. Jadi walaupun Evan William ini putus sekolah ya, tapi dia sempat mengenyam pendidikan tentang teknologi digital ini ya, dan di sistem informatika ini sistem informasi ini dia mencoba bekerja pun sepertinya berpindah-pindah gitu ya, dan masuk ke perusahaan teknologi, lalu
bergabung lah. Jadi orang yang ingin berorientasi kepada sebuah bisnis, ketika itu coba ide, maka tahapan yang harus dilakukan adalah menempel kepada perusahaan-perusahaan yang populer, yang terkenal. Jadi kalau Anda punya ambisi itu, bisa ditempelkan kepada perusahaan-perusahaan yang besar dan Anda bekerja di sana, kalau bisa seperti itu, kalau ingin mengejar sampai mendapatkan platform itu terproduksi dengan baik, ditangkap oleh peluang bisnis oleh sebuah perusahaan. Jadi harus ada step-step tahapan di mana harus ada yang ikut membesarkan, ya, untuk membesarkan. Nah, untuk pembesaran ini tidak harus dari perusahaan sebenarnya, bisa saja dengan modal yang Anda miliki. Tapi dalam hal ini mengapa Amerika salah satunya yang memungkinkan menggaih mimpi itu? Karena perusahaan-perusahaan raksasa yang tingkat dunia berada di sana. Sayangnya begitu. Jadi tidak, ya walaupun tadi ya dua teman Anda mengatakan sangat optimis bisa seperti itu. Cuman jangan lupa ketika urusannya dengan internalisasi, world class tidak ada pilihan kecuali Anda harus berafiliasi secara internasional. Entah itu ke Eropa, ke impian orang biasanya Amerika, karena di sana World Trade Center, perdagangan dunia ada di sana. Saat ini loh ya. Bukan berarti kita ini, realitanya seperti itu. Mungkin di Jepang bisa. Mungkin juga di beberapa negara Eropa. Bahkan di Rusia juga bisa sebenarnya. Nah, tergantung dari kemana Anda ingin menggaih mimpi Anda untuk mewujudkan ide Anda itu. Jadi tidak bisa Anda kembangkan sendiri tanpa bantuan untuk perusahaan-perusahahaan besar untuk bisa mewujudkan mimpi itu. Itu pesan dari saya. Jadi ketika seorang seperti Evan William ini tidak akan bisa apa-apa kalau dia tidak menempel bekerja pada suatu perusahaan teknologi. Dia harus mewujudkan mimpinya dulu dari situ sampai ada pengakuan, lalu diakuisisi idenya itu menjadi sebuah perusahaan dan dimasifkan oleh perusahaan itu, seperti misalkan Google ya. Itu rangkuman dari saya. Kira-kira ada komentar sebelum kita pindah ke grup 7? Ada yang ditanggapi, Zidan? Saya rasa cukup, Pak. cukup, Bapak. Oke. Ya, saya kira terima kasih untuk kelompok 3 ya. Pilihan Anda sudah tepat. Terima kasih ya. Dan saya bergeser ke kelompok 7. Langsung aja Zidan untuk share screen. Baik, Pak. Oke, Pak. Izin share screen ya, Pak. Dipersilakan kepada kelompok 7 untuk melakukan share screen dan langsung saja melakukan presentasi. Oke. Sebentar, nggih. Oke, apa sudah muncul? Sudah ya, teman-teman. Sudah. Ya, terlihat. Oke. Dipersilakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. dan teman-teman. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sabto Purnomo Putro, MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 kewirausahaan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami adalah Erlalana Haja Sitepu, Cindana Kusumahati, Vanessa Farerahis Hikuswanto, Afi Erika, Sofi Hanifah, Imtinan Rana, saya sendiri Albibia Zulpenida, dan Retno Robiatul Adawiyah. Next. Baik,
Selanjutnya adalah ini. Ini adalah tokoh. Who is he? He as a businessman, Colonel Sanders. Jadi teman-teman ketahui bahwa Bapak ini merupakan tokoh yang tidak asing dan sering kita lihat. Nah, beliau adalah Kolonel Harlan David Sanders. Beliau adalah pebisnis dari Amerika Serikat yang bergerak pada bidang kuliner atau makanan. Beliaulah pendiri dari KFC atau Kentucky Fried Chicken. Jadi ketika kalian ke KFC atau lewat melihat mbah-mbah yang berjenggot itu di logo KFC itu, nah itu adalah Mbah Kolonel Harlan David Sanders. Itu. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari kesuksesan Sanders sendiri tidak serta-merta datang ketika ia masih muda. Di usianya yang ke-6 tahun, sang ayah telah meninggal dunia. Karena sang ibu bekerja, Sanderslah yang harus mengurus saudara-saudaranya. Sejak usia belasan, Sanders sudah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Setelah bekerja serabutan di perkebunan, pabrik kereta, hingga menjadi kuli, Harlan Sanders akhirnya memutuskan untuk mendaftar menjadi tentara pada tahun 1906 saat usianya 16 tahun. Ia kemudian ditugaskan di Kuba, namun karirnya di militer hanya bertahan selama 1 tahun saja karena terlibat perkelahian. Kemudian Sanders harus dipecat. Di usia 17 tahun, ia kembali bekerja serabutan. Di tahun-tahun berikutnya, Harlan Sanders bekerja di berbagai tempat dan sempat juga mendirikan berbagai usaha, meski tidak semuanya bertahan lama. Harlan Sanders bekerja di perusahaan pembuatan rel kereta api dan juga sempat belajar ilmu hukum dan bekerja di kantor penyedia bantuan hukum. Pada tahun 1920, Harlan Sanders mendirikan perusahaan kapal feri. Usaha ini dinilai cukup sukses karena hanya dalam 2 tahun saja perusahaan kapal feri milik Harlan Sanders tersebut sudah menghasilkan profit hingga ratusan ribu dolar sehingga dilirik oleh berbagai investor. Akhirnya sekitar tahun 1923 Harlan melepas perusahaan tersebut dan menjualnya ke investor. Hasil penjualan perusahaan kapal feri digunakan Sanders untuk mendirikan perusahaan lampu di tahun 1924. Perusahaan ini gagal total karena pada pertengahan 1920-an ada perusahaan listrik lain yang lebih mendominasi pasar dan menciptakan teknologi baru. Setelah gagal dengan perusahaan lampu, Sanders pindah dari Indiana ke Kentucky. Di sini ia membuka usaha pom bensin. Usaha ini juga tidak berjalan dengan baik karena pada tahun 1930 Amerika Serikat menderita krisis ekonomi parah yang dikenal dunia dengan nama The Great Depression. Setelah The Great Depression, Sanders mencoba peruntungan kembali dengan mengubah pom bensin miliknya menjadi restoran. Dengan kemampuan memasak yang mumpuni, Sanders menyediakan aneka menu makanan, mulai dari ayam goreng hingga steak. Usaha restoran ini cukup sukses dan bertahan selama belasan tahun. Karena restoran tersebut cukup terkenal di wilayah Kentucky, Sanders menjadi dikenal banyak orang dan mendapat julukan Kolonel Sanders, meski faktanya ia tak pernah mendapatkan gelar kolonel selama berkarir di militer. Next. Dalam menjalani hidupnya yang penuh dengan lika-liku, Sanders memiliki moto yaitu I've only had to do all you can and do it the best you can. Lakukan semua yang Anda bisa dan lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Selain itu, banyak hal yang dapat dipelajari juga dari kisah hidup Kolonel Sanders. Sanders bisa menjadi inspirasi. Kisah perjalanan Sanders memberikan banyak kiat dalam membangun bisnis. Beberapa di antaranya yaitu belajar mencintai pekerjaan, jangan takut mengubah karir, mempunyai nilai lebih, mulai sederhana dan lakukan dengan baik, minat terhadap teknologi dan eksperimen, dan menjadi tangguh dan gigih. Next.
Mohon maaf, apakah slide-nya sudah berubah karena di saya masih belum? Terdengar, Sophie. Sudah berubah, Sofi, dan suara Sofi terdengar. Nah, di sini ini merupakan ringkasan dari bisnis-bisnis yang telah digeluti oleh Kolonel Sanders. Kolonel Sanders sendiri memasuki dunia bisnis di tahun 1920 dengan membangun perusahaan kapal feri dan kemudian 3 tahun kemudian dijual kepada investor karena perusahaannya banyak dilirik oleh investor. Setelah itu, setelah menjual perusahaan kapal feri ini, uang yang didapatkan digunakan kembali untuk berusaha, yaitu untuk membangun perusahaan lampu di tahun 1924, namun karena persaingan yang cukup ketat, perusahaan tersebut tidak dapat berkembang dan akhirnya jatuh bangkrut. Kemudian pada tahun 1930, Kolonel Sanders membuka sebuah restoran di daerah Kentucky yang awalnya restoran ini adalah bengkel yang diubah dikarenakan usaha bengkel sebelumnya tidak mengalami kemajuan yang cukup baik. Saat bengkel ini berubah menjadi restoran, bengkel ini cukup terkenal, namun beberapa tahun setelah restoran ini terkenal, terjadi sebuah insiden berupa kebakaran yang mengakibatkan Kolonel Sanders ini harus membangun ulang restorannya dan juga menambah kursi ataupun bangku untuk para pelanggan dikarenakan makanan-makanan yang disediakan di restoran Harlan Sanders Restoran ini cukup terkenal. Nah, setelah kesuksesan ini, beberapa tahun kemudian ternyata letak Kentucky sudah tidak strategis kembali sehingga para pelanggan tidak berminat ataupun tidak tertarik lagi untuk membeli makanan di restoran ini, sehingga Kolonel Sanders sendiri menjual restoran Harlan Sanders Restoran ini dilelang dengan harga yang cukup miring, yaitu dengan harga $70.000. Baik, selanjutnya di tahun 1939, Kolonel Sanders menemukan resep ayam goreng yang lezat menggunakan 11 bumbu rahasia dan menggoreng ayam tersebut di panci presto. Kelezatan ayam goreng miliknya bahkan membuat Gubernur Kentucky saat itu memberikan gelar kolonel yang merupakan gelar tertinggi yang diberikan oleh pemerintah. Dilansir dari Medium, pada 1952, Kolonel Sanders kemudian membuat kesepakatan dengan Pete Harman. Kolonel Sanders menjual resep ayamnya dengan kesepakatan mendapatkan royalti. Saat itu, Kolonel Sanders mendapatkan royalti sebesar 4 sen setiap satu potong ayam yang berhasil ia jual. Kemudian pada tahun 1955, Kolonel Sanders mulai berkeliling untuk menawarkan kerjasama dengan berbagai restoran. Oleh karena itu, pada tahun 1964, Kolonel Sanders sudah memiliki 600 cabang franchise di berbagai daerah. KFC lalu dikenalkan pada khalayak luas pada tahun 1966, dan 3 tahun setelahnya, KFC masuk ke dalam bursa saham New York. Di tahun 1971, Hoopla Inc. mengakuisisi KFC Corporation seharga 285 juta US dollar, dan di bawah Hoopla, KFC memiliki lebih dari 3.500 gerai di seluruh dunia. Meskipun begitu, Kolonel Sanders masih aktif mengunjungi beberapa restoran KFC di dunia sebagai ambassadors KFC. Kolonel Sanders kemudian meninggal di tahun 1980 pada 16 Desember di usianya yang ke-90 tahun di Louisville, Kentucky. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Apabila ada saran, pertanyaan, atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan, kami persilahkan. Terima kasih.
Baik, mungkin jika belum ada yang ingin ditambahkan, saya kembalikan ke Abdullah Zidan Hakoni. Baik, terima kasih kelompok 7 yang sudah melakukan presentasi tentang tokoh bisnismen yaitu Kolonel Sanders. Ya, salah satu pembisnis di bidang kuliner ya. Mungkin karena dari teman-teman belum ada yang ingin bertanya, langsung saja dari Pak Sabto, apakah ada yang ingin dikomentari berkaitan dengan presentasi dari kelompok 7? Iya. Halo? Oke. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Suara saya kedengaran. Ya. Oke. Ya, menarik sekali yang disampaikan oleh kelompok 7 ini terkait dengan Kolonel Sanders ya, sebagai pendiri KFC ya, sebagai pendiri KFC. Nah, di sini saya ingin ada poin-poin penting ya, di mana Kolonel Sanders ini memiliki filosofi yang sangat menggugah kita untuk terinspirasi ya dari apa yang dia katakan, bahwa dalam pandangannya hanya ada 2 aturan dalam hidupnya dia. Lakukan dalam bisnis ya. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan dan lakukan itu dengan sebaik yang Anda bisa. Nah, ini tentu saja menarik karena banyak orang kalau Sanders ini punya pikiran bahwa jangan takut mengubah karir Anda. Ini tidak serta-merta dia ngomong begitu, karena ada orang yang selalu tidak betah berpikir ke sini, gagal sedikit pindah lagi, dan seterusnya. Tapi kalau Sanders tidak. Dia sebelum berpindah ke bisnis lain, dia melakukannya dengan sangat baik. Ingat, dia mendirikan kapal feri, ya, itu pun cukup sukses ya. Lalu ingin mendapatkan modal sehingga dia jual usahanya ya kan ke investor lain untuk modal untuk kegiatan yang dia punya ambisi yang lain. Nah, ini yang dia bilang, jangan takut mengubah karir Anda. Kalau Anda kemudian berpindah dengan keyakinan Anda, itu jangan takut maksudnya. Tetapi lakukan itu dengan sebaik yang Anda bisa dulu, ya. Nah, kadang tantangan kita adalah ketika sudah kita merasa di zona nyaman, comfort zone, maka kita malas untuk bergerak untuk memulai bisnis yang baru. Nah, inilah keunikan dari Sanders ini ya. Dia sebenarnya kalau bisnis kapal feri saja sudah baik-baik saja kok, dia udah untung. Andai kan dia orang kebanyakan, dia akan memiliki sebuah perusahaan besar kapal feri yang mungkin juga dikenal, kita nggak tahu. Tapi dia tidak menyangka bahwa karir hidupnya itu dikenang sampai saat ini sebagai seorang pengusaha fried chicken ya kan, ayam goreng, sangat sederhananya ya, ayam goreng itu di mana-mana orang bisa buat ayam goreng. Tetapi kenapa dia bisa mendunia? Karena dia sudah dibekali dengan pola-pola bisnis, manajemen bisnis untuk level yang internasional ya. Nah, karena dia udah memulai beberapa bisnis ya, termasuk ya kemudian coba-coba ke perusahaan bisnis lampu, ternyata pesaingnya lebih bagus, collab ya kan. Apa kemudian dia berhenti? Tidak kan. Lalu membawa pom bensin, ada peristiwa yang membuat bensin juga jatuh ya. Apa dia juga berhenti? Tidak juga. Dan pada akhirnya end up with business very simple ya. Very simple business, yaitu sebuah restoran
hanya fried chicken ya. Semua orang bisa itu fried chicken. Hanya karena dia orang sangat kreatif ya. Dia memiliki kalau nggak salah di sini ada 11 resepi yang rahasia yang dia sembunyikan ya. Sehingga bumbu ini siapapun orang yang aneh kan. Siapapun orang yang bekerja di KFC, lalu ada orang beberapa orang sudah banyak yang sukses dari karyawan KFC, kemudian keluar dia mendirikan mirip KFC tapi namanya harus diganti kan. Misalkan apa kek, sebut saja misalkan Ungaran fried chicken pun boleh kan, apapun itu, dan dia mencoba meniru persis, tapi tetap rasanya beda kan, rasanya tetap beda. Nah, karena ada secret ingredients yang ada di sana yang hanya pemiliknya yang tahu. Nah, saya ingat juga ada perusahaan juga yang sebenarnya banyak sekali lah di kita itu, startup itu ribuan ya. Tapi yang menarik bagi kita ketika Anda yakin bahwa Anda memiliki market yang prospek banget, jangan lupa itu keep rahasia resepi Anda, ya kan? Untuk kemudian dikapitalisasi sama Anda sendiri ya. Bentar. Ini saya sedikit mau share ya. Sedikit share saja untuk sederhana ya. Sebenarnya ini adalah seorang karyawan biasa yang kemudian menginginkan adanya perubahan hidup dari gaji yang sangat biasa-biasa saja menjadi mencobalah berbisnis sesuatu, apa saja itu. Anda tidak perlu hanya berpikir linier saja, berpikir bahwa syukur-syukur bisnis Anda berkaitan dengan kebiologian ya. Seperti kelas Anda namanya falasifah, di mana dia bisa berbisnis spirulina ya, spirulina adalah bagian dari biologi kan. Apa itu spirulina? Itu mikroalge ya, yang mengandung klorofil ya, dan itu adalah itu adalah bagian dari alumni kita angkatan berapa lupa saya. Saya coba ini masuk ke, saya coba ya, saya akan Halo, suara saya kedengeran kah? Terdengar, Prof. Terdengar, Pak. Iya, ini sekedar ini saja memotivasi Anda ya, karena ini saya tuh di antara kuliah-kuliah itu salah satu yang paling suka adalah kuliah kewirausahaan, karena saya bisa memotivasi Anda untuk berpikir lebih luas lagi, untuk membangun sebuah karir ya, tidak hanya bergantung kepada bekerja pada suatu tempat. Bekerja itu juga penting, tapi mimpilah terus Anda untuk menjadi bos ya bagi diri Anda sendiri. Lah, di sini saya ingin coba sharing ya. Saya sharing. Ini saya sudah share belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Prof. Sudah. YouTube. Kalau saya buka ini, kira-kira ada suaranya nggak? Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak? Tidak, Pak. Suaranya tidak ada. Halo. Tidak ada, Prof. Suaranya tidak ada ya? Sebentar. Tidak ada. Iya, ini mesti ada masalah. Tunggu ya. Include komputer.
Ini bisnisnya seorang alumni kita, namanya Falasifah ya. Jadi ini Albitek. Ini ada di Semarang, Gunung Pati dia. Nah, sudah lumayan, sudah cukup besar dia. Sederhana saja. Dia coba-coba itu dari kamar kos. Spirulina, dia kebetulan mampu namanya. Saya punya perusahaan yang namanya Albitek ya. Sorry, ini Meet Grammarly Business, a solution to help. Bukan yang long version ya. Oke, kita berpindah lagi ke ada salah satu karyawan di perusahaan di BUMN, di mana istri saya kerja di situ. Dia kenal betul dengan pendiri Donat Kalis ya. Mungkin Anda pernah lihat Donat Kalis. Dia karyawan, salah satu karyawan. Nah, ini sebenarnya kan dia cuma iseng-iseng aja sama istrinya. Dia cerita untuk membuat donat bahan itu dia ratusan kali dia sampai Halo sobat, kembali lagi dengan vlog Salaka 95. Apakah kamu sudah tahu donat Kalis yang lagi hits? Yuk kita explore toko donat yang satu ini. Desain, yaitu dibuat satu persatu dengan tangan atau handmade proses pembuatannya, sehingga bentuknya unik, tidak ada yang sama. Dan ini mengklaim bahwa pembuatannya handmade ya, donatnya buat dengan tangan. Sebenarnya ini yang membuat ya karyawannya. Setelah dilakukan pelatihan mereka pada karyawan. Tapi untuk harga dari donat ini per piecesnya adalah 10.000 untuk donat reguler dan ya harganya kan tidak murah, 10.000 ya kan. Tapi ini sangat spesial katanya dan bisa selaris itu, bisa dia bersaing dengan Dunkin Donuts sekalipun. Kan dia menghadirkan sesuatu yang orang itu cari dan tidak ada. Misalkan rasa gurih, kelezatannya, bahannya, terus dia handmade-nya. Nah, itu yang segmen itu yang mungkin tidak dipunyai oleh kompetitor lain, sehingga dia bisa. Dan istri saya tahu persis bahwa dia membuat adonannya itu ada secret ingredient-nya juga. Jadi karyawan tuh nggak boleh tahu. Karena begitu karyawan tahu, dia akan meniru donatnya dengan cita rasa yang sama persis, dan itu bisa menggerogoti royaltinya atau bisnisnya dia yang unik dan rasanya tidak ada yang bisa menyamain gitu. Nah, ini salah satu trik juga. Nah, ini kan bukan sesuatu yang sulit toh sebenarnya. Maksudnya bukan sesuatu yang aneh, bukan high teknologi juga. Cuman
ketekunan yang dibutuhkan. Nah, ini ya, coba. 15.000 untuk donat premium. Terus ya, ini Anda pasti penasaran ya, nanti lihat di sana ya. Ini yang reguler yang biasa. Reguler biasa. Lihat ya, bagaimana ya testimoninya seperti itu ya. Di toko ini rata-rata pembelian take away, tapi bisa juga dine in karena tempatnya oke buat foto-foto. Like dan share. Ya, itu Halo? Suara saya kedengeran? Terdengar, Prof. Ya, jadi itu sekedar menginspirasi kepada Anda bahwa bisnis itu bisa apa saja. Tapi tadi kembali kepada materi nomor 7 yang bagus juga tadi diangkat ya, bahwa mulailah dari sesuatu yang sederhana, yang Sanders ngomong itu, tapi ditekuni gitu. Kalau sederhana tidak ditekuni juga akan menguap begitu aja ide Anda itu, nggak akan bisa terwujud. Ya, tentu kalau orang bisa, sudah ada ribuan Sanders sudah melakukan hal yang sama. Hanya orang-orang yang membutuhkan ketekunan saja, passion dengan apa yang dia yakini betul, ya. Dan Sanders itu tidak segan-segan ketika bisnisnya berhasil dia lepas, dia ingin bisnis yang baru. Jadi betul-betul seorang petualang gitu ya. Ini yang mungkin ciri khas dari pebisnis ya, gitu. Dan tidak takut gagal. Satu hal. Sering-sering kebanyakan kenapa banyak orang bisnis bangkrut, jatuh dan tidak bisa bangkit lagi, karena sudah frustasi di depan ya. Padahal Anda hanya lagi ingin digembleng ketahanan mental Anda supaya Anda bisa menjadi lebih besar. Sebenarnya itu spiritnya yang pada sesi ini ya, dan terima kasih untuk sharing materinya untuk kelompok 7, menarik juga, dan terima kasih ya untuk kelompok 7 ini, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Sidang nanti diorganize ya, waktunya kapan yang tepat ya. Apakah masih di jam yang sama seperti ini? Nanti kita obrolin lagi ya Sidan ya. Baik Pak. Ya, saya kira cukup dari saya. Semoga menginspirasi kita semua, termasuk saya sendiri juga terinspirasi dari paparan Anda ya, kelompok 3 dan kelompok 7 ya. Terima kasih. Kita cukupin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebentar, ada yang ingin ditanyakan enggak? Dan? Tidak, Prof. Cukup ya. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Pak.